Juga tanya sama bapaknya, bagaimana sikap kami selama ini, selama 2 tahun ini. Ya kan? Kan 2000 kemarin sampai sekarang, gaji nggak pernah telat. Tidak hanya sekedar membawahi pemain timnas. Dirtek juga harus mampu untuk membangun filosofi sepak bola. Itu artinya dia harus muter-muter seluruh Indonesia nih. Jagoan tapi juga harus bisa keliling-keliling Indonesia. Indonesia besarnya bukan main. Dari Aceh ke Papua itu 8 jam ya, berapa jam? Satu benua Eropa juga itu. Gitu ya. Dan itu muter-muter gitu. Itulah. Oke. Jadi ada ketemu nggak, Pak? Nyari di detek gara-gara itu, Pak. Gara-gara emang harus siap standby terus gitu. Iya, kita kan harus ini ya, dan harus dia mampu kemana-mana, dia bisa ke Aceh, bisa ke Palembang, bisa ke Kalimantan, bisa ke Sulawesi, menyamakan persepsi. Nggak gampang, kita nggak hanya bisa bikin Dirtek gitu. Berarti udah ada ya, Bang? Ya itu nanti aja. Bang, total tim kepelatihan yang akan dibawa itu berapa sih kalau boleh tahu? Total tim kan lengkap, ada yang 3, 1 head coach-nya, asistennya 2, habis itu nanti ada tim yang analisnya, ininya, apa semua tuh lengkap lah gitu. Itu sepaket diperkenalkan tanggal 12 itu semua. Ya mudah-mudahan. Kalau ada kayak STK sih, Bang, ada pelatih fisik, ada pelatih khusus Pelatih fisik udah pasti ada. Oh itu belum tahu. Berarti 2 asisten salah satunya yang nanti bertanggung jawab U23 ya, Bang? Ada salah satu yang menanggung jawab 23, ada juga bertanggung jawab terhadap teknik. Bang, mungkin balik lagi tadi soal PSSI rugi yang bukan rugi, yang maksudnya harus mengeluarkan puluhan M ya. Berarti penekanan aja itu berarti kompensasi atas kontrak Sintayong ya, Bang. Dan apakah angkanya sampai saat ini sudah disetujui atau masih dalam perhitungan? Enggak, udah sesuai dengan kontrak aja. Udah final. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini permainan ini itu mafia apa semua, ada puluhan M. Bang, izin Nggak mungkin lah, siapa yang mau? Ada-ada aja. tanggapan dari Putra Sintayong yang menyayangkan sikap PSSI seperti apa? Saya rasa sebagai anak harus kita hargai, wajar begitu. Tapi mungkin bisa juga tanya sama bapaknya, bagaimana sikap kami selama ini, selama 2 tahun ini. Ya kan? Kan 2000 kemarin sampai sekarang, gaji nggak pernah telat. Ya, tim pelatih, apa yang diminta oleh Sintayong kita berikan. Sintayong minta dokter. Artinya apa? Dokter dari kita, dia nggak gitu percaya. Artinya tim kesehatan, dia minta sana, itu pun kita kasih. Dia minta pelatih untuk striker, itu pun dikasih. Beliau minta untuk, ya banyak hal, kita kasih. Saya rasa pelatih Sintayong juga tahu kok apa yang kami lakukan. Dan kompensasi yang kita berikan juga sesuai dengan kontrak. Coach ST sudah resmi pamitan, Bang, dengan PSSI. Kan kemarin udah ketemu Pak gitu. Arji ya. Bang, terkait rumor yang beredar mengenai calon kandidat itu terafiliasi sama judi, gimana? Kandidat, saya juga belum tahu kan kandidat yang mana. Gitu. Ya, kita nggak tahu kandidat yang mana gitu ya. Dan susah juga ya kita ngomong apa semua. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing ataupun pengaturan skor atau apapun yang berhubungan judi dengan itu, udah pasti orangnya di blacklist di Eropa. Udah pasti di blacklist di Eropa. Kalau dia terlibat, jadi kalau ada hoax apapun nama itu, entah siapapun namanya terserah lah ya. Yang pasti setahu kami, kalau orang terlibat match fixing, terlibat pengaturan skor, terlibat akibat-akibat semua itu karena akhirnya membuat pertandingan apapun semua itu, pasti sudah di blacklist di Eropa. Bang, Jadi ini tidak di blacklist di Eropa,
nama-nama yang kami ambil itu, ada berapa nama yang kami, 3 nama itu tidak di blacklist di Eropa. Clear ya? Jadi tidak di blacklist. Kalau di blacklist ya nggak mungkin kita panggil. Jadi nggak di blacklist. Ya, gitu. Bang, Ya. banyak supporter bertanya-tanya soal dinamika sebelum lawan Cina. Bisa diceritakan nggak sih bang secara rinci? Iya kan, kemarin Pak Ketum juga bicara bahwa memang ada dinamika yang kita lihat akhirnya memang keharmonisan itu yang berat. Nah itu yang membuat susah untuk diteruskan. Sehingga apalagi ke depan kita akan nambah pemain terus. Jadi makin berat. Dan itu yang membuat kita mengambil resiko tadi. Resiko disalahkan kalau nggak lolos. Resiko finansial. Resiko dimaki-maki orang. Itu semua diambil. Ya, dan permen apa yang bisa dimainkan? Banyak rugi juga kita. Bukan rugi sih, ya itu rugi juga lah. Tapi harus diambil kerugian itu supaya ini bisa menyelamatkan tim ini semua. Bang, kalau dinamikanya dari China gitu, kenapa Sintayong masih dipercaya untuk AFF? Loh kan kemarin kan kita udah lihat. Kan prosesnya yang Piala Dunia itu kan kita lihat juga, ya. Terlalu mepet untuk ngambil langkah untuk yang di situ gitu. Tapi kan beliau masih ada, masih bisa. Ya kenapa nggak kita minta beliau untuk jadi pelatih untuk AFF? Gitu loh. Berarti AFF itu bukan penghakiman. Enggak lah. Masa kita menghakimi dari bagian dari evaluasi iya, tapi bukan menghakimi. Yang besaran dari sininya lah. Besaran dari situnya. Loh, coba aja